Selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Felicita Lakapu dari kelas 6D Prodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang. Saya akan membawakan materi singkat tentang manajemen aset. Manajemen aset merupakan proses pengambilan keputusan dan implementasinya itu sesuai dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari aset tersebut. Organisasi perusahaan swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif, efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi perusahaan tersebut. Istilah manajemen aset mungkin jarang didengar oleh banyak orang lain lebih sering mendengar atau mengatakan istilah manajemen aset secara terpisah. Manajemen aset yang dimaksud mencakup 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, learning, dan controlling. Sedangkan yang dimaksud dengan aset pada umumnya yaitu kekayaan. Kekayaan itu bisa dalam bentuk kekayaan berwujud maupun kekayaan tidak berwujud. Kekayaan yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan misalnya tanah, gedung, peralatan, dan juga bisa mesin. Aset berwujud yang berorientasi pada pelayanan publik seperti infrastruktur, diantara mencakup jalan raya, jembatan, bisa juga pelabuhan dan irigasi. Sedangkan kekayaan yang tidak berwujud itu contohnya adalah hak cipta, kekayaan intelektual, dan hak paten, dan masih banyak lagi. Kita masuk pada manajemen atau pengantar manajemen aset. Manajemen aset memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda tentang manajemen aset tersebut. Seperti dari Son Australia mendefinisikan manajemen aset dengan definisi mereka sendiri. Dari Amerika Serikat dan masih banyak lagi lainnya. Manajemen aset itu dapat dipresentasikan sesuai dengan jenis aset atau konsentrasi kegiatannya. Tetapi beberapa ahli seperti tidak ingin membuat definisi atau pemikiran mereka sendiri tentang manajemen aset secara spesifik dan menyatakan tidak ada definisi yang pasti mengenai manajemen aset atau working definition. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen aset mencakup proses perencanaan dan monitoring aset-aset fisik selama umur penggunaannya oleh suatu departemen atau bagian organisasi. Manajemen aset secara jelas memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Manajemen aset lebih merupakan suatu kerangka konseptual daripada suatu benda atau barang. Sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kesesuaian atau kecocokan sebaik mungkin antara aset dengan strategi penyediaan pelayanan. Diprediksikan pada
saat pemeriksaan atau pengujian kritikal dari alternatif penggunaan aset, harapannya adalah bahwa solusi non-aset akan memungkinkan penyediaan pelayanan dengan biaya paling terendah. Jadi dengan manajemen aset akan dapat diketahui apakah suatu aset itu sesuai dengan strategi penyediaan pelayanan ataukah tidak sesuai. Solusi non-aset dimaksudkan sebagai alternatif penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut, serta menghindari alternatif yang hanya berfokus pada pengadaan aset yang tanpa disertai optimalisasi aset-aset yang telah ada. Dan dengan tekanan atau keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk penyediaan pelayanan ini merupakan hal yang paling untuk memahami dan mengerti bahwa konsumsi aset merupakan hal yang nyata dan menjadi biaya yang paling signifikan dari penyediaan pelayanan tersebut. Aplikasi dari teknik biaya siklus hidup atau life cycle costing dan penyusunan kerangka akuntabilitas yang memadai merupakan hal yang integral untuk mencapai pemahaman tersebut. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip manajemen aset akan mengarahkan biaya-biaya penyediaan pelayanan kepada penurunan permintaan atau terhadap aset baru dengan mengadopsi solusi non-aset. Bisa juga maksimalisasi potensi manfaat dari aset-aset yang telah ada atau existing asset, penekanan biaya keseluruhan, overall cost dari pemilikan aset melalui penggunaan biaya teknik biaya siklus hidup yaitu life cycle costing, dan memastikan perhatian atau fokus yang tajam pada atau terhadap hasil dengan menyusun pertanggungjawaban atau responsibility dan akuntabilitas atau yang jelas untuk aset. Manajemen aset merupakan suatu proses sistematik dan terstruktur yang mencakup seluruh aset. Asumsi yang mendasari adalah bahwa aset ada untuk mendukung penyediaan pelayanan. Tujuan utama dari manajemen aset adalah membantu suatu entitas atau organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup panduan pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset dan pengaturan resiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Efektif, manajemen aset perlu dipertimbangkan sebagai aktivitas yang komprehensif dan multidisiplin yang terkait dengan banyak faktor, antara lain siklus hidup aset dan prinsip manajemen aset, kebutuhan dari para pengguna aset, kebijakan dan peraturan perundangan, kerangka manajemen dan perencanaan organisasi, kelayakan teknis dan kelangsungan komersial,
pengaruh eksternal pasar seperti komersial, teknologi, lingkungan, dan industri, persaingan permintaan dari para stakeholder, dan kebutuhan merasionalisasikan operasi untuk memperbaiki pemberian pelayanan keefektifan biaya. Manajemen yang bertanggung jawab atas aset perlu mempelajari berbagai teknik untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Teknik-teknik itu berupa manajemen nilai, manajemen permintaan, penilaian ekonomis, biaya siklus hidup atau life cycle costing, dan manajemen resiko. Manajemen resiko sendiri sangat penting karena menyokong sebagai keputusan penting tentang aset. Tanggung jawab manajemen aset. Yang pertama adalah entitas. Aset harus dikontrol oleh entitas. Pada bagian ini, entitas didefinisikan sebagai departemen atau bagian organisasi pemerintah yang didanai sebagai atau seluruhnya dari APBN atau APBD dan mempertanggungjawabkannya ke DPRD atau DP. Entitas pelaporan diharapkan menggunakan pelaporan atau laporan keuangan dan aset untuk membantu mereka dalam mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya tersebut. Yang kedua adalah kontrol. Suatu entitas dianggap mengontrol aset apabila entitas tersebut memiliki kapasitas untuk mendapat potensi pelayanan atau manfaat di masa mendatang dari aset, dan dapat meniadakan atau mengatur akses entitas lain atas manfaat tersebut. Suatu entitas yang bertanggung jawab atas pengawasan atau kontrol terhadap aset publik tidak mesti harus entitas yang memiliki aset tersebut. Dengan kata lain, organisasi yang mengelola aset-aset publik tidak harus organisasi yang memiliki aset-aset publik itu sendiri, namun juga termasuk dalam konteks menguasai aset-aset tersebut. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup mekanisme atau prosedur termasuk imbalan dan sanksi untuk meyakinkan bahwa seorang atau organisasi telah bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sebagai contoh, akuntabilitas finansial mencakup kewajiban untuk menjelaskan bahwa pengeluaran yang dilakukan telah efisien, efektif, etis, dan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Entitas yang mengontrol aset bertanggung jawab atas manajemen yang mereka lakukan. Standar akuntansi pemerintah berisi panduan atau pedoman untuk menentukan apakah entitas telah mengontrol aset dan apakah aset itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan dari entitas tersebut. Seorang manajer bertanggung jawab atas perencanaan, manajemen, dan kinerja dari aset-aset yang mereka kontrol. Langkah awal manajemen aset. Manajemen belum jelas tanggung jawab manajemen asetnya. Dapat menggunakan informasi di bagian untuk mempertimbangkan: 1. Apakah mereka memanfaatkan pelayanan aset seperti yang dijelaskan di atas dalam mengabaikan tanggung jawabnya. Yang kedua, sifat atau karakteristik organisasi yang menaunginya. Yang ketiga, aset mana yang mereka gunakan
di bawah kontrol pengawasan entitas. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membantu manajer dalam menyusun daftar aset-aset yang berbeda di bawah tanggung jawabnya. Sebagai langkah pertama, dalam memenuhi tanggung jawabnya, manajer perlu membuat daftar aset yang memadai jika sebelumnya tidak ada. Aset-aset harus didefinisikan, diklarifikasikan, dan dinilai, dan selanjutnya dimasukkan dalam daftar aset. Langkah-langkah seperti ini akan membantu dalam memenuhi kewajiban pelaporan asetnya. Jadi, manajemen aset itu mencakup proses perencanaan dan pengawasan aset-aset fisik selama umur penggunaan oleh suatu departemen bagian organisasi. Maksud dari manajemen aset sendiri adalah untuk mencapai kecocokan kesesuaian sebaik mungkin antara aset dengan strategi program penyediaan pelayanan. Hal ini diprediksikan pada saat pemeriksaan atau pengujian kritis terhadap alternatif penggunaan aset. Harapannya adalah bahwa solusi non-aset akan memungkinkan penyediaan pelayanan dengan biaya yang paling rendah atau yang terendah. Tujuan utama dari manajemen aset adalah membantu suatu entitas atau organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien.